أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الواسع الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويفتح علينا فتوح العارفين، إنه بذلك قدير وبالإجابة جدير، وهو حسبنا ونعم الوكيل. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Kitabul Janaizi. Adapun kitab ini menerangkan permasalahan seputar jenazah. Janaiz jamak dari janazah atau jinazah, boleh dua. Yudabu likulli ahadin, disunnahkan bagi setiap orang, ayyukthira dzikral mauti, untuk memperbanyak mengingat mati. Semua dari kita, mau kecil, mau gede, muda, tua, laki, perempuan, itu disunnahkan banyak-banyak ingat mati. Sebagaimana hadis Rasulullah, aksiru min dzikri hadhimil ladzat, perbanyaklah kalian dari mengingat pemutus kelezatan. Ingat mati. Apa yang kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan dunia, kalau udah ingat mati gak jadi enak lagi. Perbanyak itu mengingat kematian. Wal maridu akadu, dan orang yang sakit lebih ditekankan. Apalagi yang sakit lebih ditekankan, dianjurkan untuk ingat mati. Karena sakit itu pintu yang terdekat menuju kematian. Orang mati nggak mesti sakit, tapi kalau udah sakit itu lebih dekat daripada kematian. Kalau yang sudah sakitan, harusnya udah lebih banyak lagi ingat matinya. Annahu babun aqrabu ilal maut. Wa yasta'idda lahu bitaubati, dan disunnahkan ia bersiap lahu untuk kematian, bitaubati, dengan bertaubat. Tidak hanya mengingat doang, tapi dipersiapkan. Setiap kita pasti mati. Kapannya belum tahu. Ke besok, ke seminggu lagi, ke bulan depan, ke tahun depan, ke 10 tahun, ke 50 tahun lagi, gak ada yang tahu. Yang pasti mati. Itu dipersiapkan dari sekarang, terutama dengan memperbanyak taubat. Karena manusia tempatnya salah, tempatnya dosa. Wa ya'udal maridho, dan disunnahkan ia menjenguk orang sakit. Walau min romadin, meskipun yang sakit hanya matanya. Jadi orang sakit itu lebih dekat dari kematian. Bagi yang sehat disunnahkan jengukin kepada kawannya atau orang terdekatnya atau yang dikenalnya apabila sakit.
Meskipun sakitnya kita anggap ringan, sakit mata, tapi tetap ada kesunahan bagi yang sehat menjenguk orang yang sakit. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang Muslim itu apabila menjenguk saudaranya yang Muslim pada pagi hari, kecuali akan berdoa untuknya sebanyak 70.000 malaikat sampai sore. Kita nengokin orang sakit pagi-pagi, itu malaikat doain kita mulai dari pagi kita jengukin dia sampai sore. Doain kita, doain orang yang menjenguk kawannya yang sakit itu. Bukan satu malaikat, 70.000. Sabda Rasulullah, kalau dia menjenguk saudaranya yang sakit di waktu sore, itu malaikat 70.000 doain dia sampai waktu pagi hari. Betapa banyaknya pahala dari ibadah menjenguk orang sakit. Meskipun yang sakit ya sakit ringan, sakit mata, romat, lebih-lebih yang sakitnya sudah parah. Wa ya'umma biha al-aduwa was-sadiqah, dan merata biha aibil iyadah, dengan menjenguk tersebut al-aduwa terhadap musuh, was-sadiqah dan juga kawan. Enggak mandang musuh, enggak mandang kawan. Kesunahan menjenguk orang sakit ini bagi siapa saja, merata. Kalau kawan yang memang kita kenal, memang sahabat kita, tengokin. Kalau musuh nanti akan membuat hatinya lunak. Ya, padahal dia kita iniin, kita ituin, kata dia. Tapi saya ditengokin lagi sakit, dijengukin, itu akan melunak. Nabi begitu. Soal dakwah diludahin mulu. Ketika yang meludahinnya sakit, ditengokin apa dia masuk ke Islam. Nah, karena memang ibadah jenguk orang sakit itu tinggi nilainya. Orang sakit butuh ada yang memperhatikan. Ketika dia ditengokin, dia merasa senang. Lagi yang tengokin orang yang diharap-harapkan, ya, orang yang benar-benar selalu bersama waktu sehatnya, pasti girang. Fa'in kana zimmiyat, maka apabila yang sakitnya itu kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang dilindungi oleh agama kita dan negara. Sebab dia tidak memerangi kita, dia bayar pajak ke negara sehingga nggak boleh kita perangi. Itu namanya zimmi. Tetangga-tetangga kita nih yang non muslim itu kafir zimmi. Umpama dia yang sakit, fa'init tarona bihi qarabatun, apabila itu kafir zimmi ada hubungan kekerabatan, au jiwarun atau tetangga, nudibat iyadatuhu, disunnahkan untuk menjenguknya. Sunnah, bukan lagi boleh, sunnah. Ya, tetangga kita orang non muslim memang kita kenal, dia sakit, tengokin, itu sunnah, dapat kita pahala. Umpama yang sakit ya kawan bisnis, bukan tetangga sih, cuman kita kenal, itu non muslim, tengokin, itu sunnah. Wa illa, dan apabila itu kafir zimmi tidak ada hubungan kekerabatan, juga tidak ada hubungan tetangga, ubihat, hukumnya boleh untuk menjenguknya. Kita nggak kenal, tetangga bukan, kerabat bukan, nah ini orang kafir zimmi, hukumnya boleh. Boleh, pahala kagak, dosa kagak. Tapi kalau kita kenal, tetanggaan, kerabat, hatta dia non muslim, ada kesunahan menjenguk jikalau dia sakit. Wa yukrahu iqalatul qu'udi indahu, dan dimakruhkan iqalatul qu'udi, duduk berlama-lama, indahu, di samping orang yang sakit. Memang disunahkan kita jenguk orang sakit, mah jangan lama-lama ya, karena makruh duduk berlama-lama di dalam menjenguk orang sakit.
Wa tundabu ghibban, dan disunnahkan menjenguknya ghibban secara berkala. Ghibban itu selang-seling. Umpama kita nengokin dia Senin, Selasa enggak, Rabu enggak, Kamis tengokin, gitu. Namanya ghibban. Ya, nanti Jumat enggak, Sabtu tengokin, Minggu, Senin enggak, Selasa tengokin. Itu sunnah. Datengin orang sakit secara berkala atau selang-seling harinya itu. Illa li aqaribihi, kecuali bagi kerabat-kerabatnya, wa nahwihim, dan sesama mereka, mimman ya'nasu, daripada orang yang dapat memberikan kebahagiaan, aw yatabarraku bihi, atau dia bertabarruk dengan orang itu. Fakulla waktin, maka disunnahkannya setiap waktu, malam yanha, selama tidak ada larangannya. Tapi kalau orangnya demen, kita tengokin, orangnya girang, ya, orangnya senang, emang di kerabat kita, emang di saudara kita, bahkan dia berharap kita tengokin terus, wah itu disunnahkannya setiap waktu, selama kagak ada larangannya, selama nggak ada hal yang bisa membuat dia datang setiap waktu. Dia datang ke rumah saya setiap hari, saya kira kalau memang dituntut begitu, sunnah ya, sebab yang demikian membuat dia senang, membuat dia bahagia. Tapi kalau tidak ada hal-hal yang demikian, sunnahnya selang-seling. Itu pun jangan kelamaan duduk di dekat orang sakit ketika kita menjenguknya karena makruh. Fa'in tomi'a fi hayatihi, maka apabila ada harapan bertahan hidup, kita tengokin dia, ada harapan buat sembuh, da'alahu, maka yang mengunjungi itu mendoakannya, mendoakan orang sakit. Wan sorofa, lalu pulang. Udah sebatas itu aja kesunahannya. Ya, kita datang, ya, lalu kita lihat ada harapan sembuh, ya sekedar kita doain, ya, lalu dia senang, ngobrol sebentar, udah pulang, mau salamaan. Kalau kelamaan nantinya udah bukan sunnah, makruh, kecuali memang diharapkan, udah sini aja dah. Ya, kalau tidak diharapkan ya kita pulang. Artinya kalau memang dibutuh istirahat lebih banyak, cukup kita hanya mendatangi, mendoakan dan pulang. Wa illa ay wa illam yatma' fi hayatihi, dan apabila tidak ada harapan bagi dia bertahan hidup, umpama kita tengokin, jenguk, ya ini ada tanda-tandanya kayaknya, raghabahu fit taubati wal wasiyati, maka yang mengunjungi itu menganjurkan orang sakit untuk bertaubat, wal wasiyati, dan untuk berwasiat. Jadi beda kondisi, beda ya, tata caranya. Kalau emang orang yang kita jenguk bakal sehat, sembuh, ya cukup kita doakan pulang. Umpama kata dia sakit memang sudah lama, namun ya menurut medisnya ini sudah sedikit lagi, kita anjurkan untuk bertaubat, berzikir, ingat Allah, ya, agar diampuni dosa-dosanya, dan berwasiat. Ini wasiat sunnah hukumnya. Berwasiat itu sunnah ya, agar apa? Agar setelah umpama dia tidak panjang umurnya, ya, ahli warisnya bisa melaksanakan apa yang diinginkan oleh dia. Tulis wasiat ya, sekarang jarang nih orang ya, ninggalin wasiat, padahal sunnah itu. Maka dari Imam Al-Ghazali katakan, kesunahan sebelum tidur tuh nulis wasiat, bukan pengen mati doang. Setiap malam kalau memang ada yang kita pengen wasiat itu ditulis, ya, taruh bantal. Ya, kalau sekarang sih ada media-media yang lain tulis, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak adami yang keluarga kita bisa jadi nggak tahu. Nah, itu repot tuh. Yang tahu kita doang memang, yang berurusan kita sama teman-teman sama orang lain tulis. Saya punya utang sama anu, biar tahu nih keluarga. Saya minjem ini sama anu, urusan utang, pinjem, sewa menyewa,
ini nggak bakal rapi kalau belum diselesain di dunianya. Sementara keluarga kita nggak tahu, tulis. Seenggaknya mereka tahu atau ngomong. Ketika kita berurusan sama orang, ngomong. Ya, saya punya utang 1.000 di warung. Ya, tadi ngambil ini nggak ada kembalian, saya bawa aja. Bilang hak 1.000 perak. Ya, 1.000 di akhirat urusannya lama, apalagi yang ratusan juta. Bilang. Kalau nggak ada umur, nanti dia tahu karena memang kita kasih tahu. Ini barang bukan punya saya nih ya, ini punya orang. Bilang, ini barang saya nyewa nih. Nah, yang namanya umur kan nggak ada yang tahu. Itu wasiat. Sehingga penting. Ya, seseorang tuh menginformasikan urusan dia dengan sesamanya kepada keluarganya, karena kita berurusan keluarga kita kan nggak tahu. Ya, sehingga kita bilangin, tulis wasiat. Kamu ada yang diwasiatin enggak, khususnya urusan-urusan ya, hak adami, tulis. Kamu ada keinginan sesuatu enggak, ada yang mau diberi enggak dari ini dan itu, tulis. Ya, sehingga nanti enggak ribut jadinya, karena memang sudah kamu tulis. Itu aja ya. Bukan ketika mau mati aja, sebelum tidur itu disunnahkan ada wasiat yang ditulis. Ya, sehingga semuanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh ya, mayit umpama dia meninggal. Wa in ra'ahu mansulan bihi, dan apabila yang jenguk nih melihatnya, melihat orang yang sakit, mansulan bihi, ada tanda-tanda kematiannya. Atma'ahu, ya bukan at'ama ngasih makan. Atma'ahu fi rahmatillah, maka ia memberikan harapan itu orang pada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ada 3 keadaan. Yang pertama, ditemukan orangnya ini ya, cepat sehatnya, udah langsung pulang. Yang kedua, ya, ada tanda-tanda akan meninggal, cuman ya, sekiranya butuh masih beberapa waktu, anjurin taubat. Yang ketiga, kita tengokin emang udah sekarang manzulan, emang udah pengen meninggal, maka yang kita berikan kepada dia rahmat-rahmat Allah. Ya, insya Allah dah surga. Jangan ditakut-takutin. Orang lagi sakarat takut-takutin, wah lu dosa banyak nih. Orang lagi sakarat, kasih dia hal-hal yang menyenangkan. Ya, insya Allah ikhlasin semuanya. Alhamdulillah urusan dah rapi semuanya. Nah, jadi semakin dia dekat pada ajalnya, itu kasih tahu berita-berita yang enak. Alhamdulillah kamu bagus ibadah, ya, orang semuanya pada demen sama kamu, urusan gak ada yang orang. Nah, sehingga dia merasa termotivasi atau senang dengan hal itu, nggak jadi sedih. Wa wajjahahu ilal qiblati, dan ia, umpama kita nih yang sebagai ya, penziarah atau orang yang menjenguknya, kita hadapkan dia, itu orang yang sakarat, ilal qiblati, ke arah kiblat, ala jambihil aimani, dengan bertumpu lambungnya sebelah kanan, memang lagi sekarat. Jadi kita sudah hadapkan dia ke arah kiblat, umpama kiblat sono, umpama, maka miringin ke sini, jadi mukanya pada sono, ada kiblat. Kayak kita naruh orang di liang lahat, kan mukanya ngadep kiblat tuh. Ya, bukan telentang begini, tapi dimiringin. Ya, umpama kiblat mana, pokoknya mukanya madepin kiblat. Sebagaimana kita pengen meletakkan jenazah di dalam liang lahat kubur, begitu caranya. Kalau memang ini lagi sekarang, tapi kalau masih sehat jangan digituin, ntar dia tersinggung. Ya, ini lagi sekarang, emang udah 11-12 napasnya umpama, emang lagi sekarang. Ya, caranya begitu. Ya, mudah-mudahan kalau kita jalani sesuatu dengan ilmu, Allah mudahin tuh. Ya, kita balikin ke kanan, biar madep kanan dulu ya. Emang lagi sekarang, kan kita bisa bedain orang yang ya, ada tanda-tanda kematian cuman belum sekarat sama orang yang udah sekarat. Fa in ta'azzara, maka apabila dia kesulitan untuk membalikin ke kanan itu sulit, fal aisari, maka ala janbihil aisari, itu atofnya,
hadapkan dengan bertumpu lambungnya sebelah kiri. Nah, jadi ke arah kiri. Kalau ke kanan dia bisa ngadep kiblat. Nah, ada yang berat, ya, maka dihadapkan ke arah kiri. Fa in ta'adzara, maka apabila kesulitan, kanan gak bisa, kiri gak bisa, faqafahu, maka dengan bertumpu pada pala belakangnya atau terlentang. Ya sebagaimana tidur kita pada umumnya, terlentang dengan menghadapkan kakinya ke kiblat. Umpama kiblatnya di sono, umpama jadi nggak terlentang begini aja. Umpama kiblatnya di sono, ya terlentangin aja ke arah sono. Nah, jadi meskipun terlentang, ngadepinnya ke kiblat, mukanya kakinya lurusnya ke kiblat. Kalau kanan dan kirinya udah kagak bisa, begitu caranya. Tuh lihat fikih. Ini kitab tentang jenazah, belum matinya aja udah diurusin dengan ilmu. Kita belum ngomongin udah jadi jenazah, ini belum. Orangnya masih hidup, tapi udah diatur dengan ilmu. Nah itu kalau dia tidak bisa ke kanan dan ke kiri, kita arahkan terlentang menghadap kiblat. Walaqanahu, dan ia mentalkinkan itu orang yang lagi sekarat, ya umpama kita yang mentalkinkan qaula la ilaha illallah, bacakan perkataan kalimat la ilaha illallah, liyasma'aha, agar ia mendengar kalimat la ilaha illallah, fayaqulaha, lalu dia mengucapkannya bila ilhahin, tanpa paksaan. Bilangin talqin, taklid. Talqin itu kita membacakan biar diikutin, namanya talqin. Ya, la ilaha illallah, udah sampai situ aja, nggak usah panjang-panjang. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak usah panjang. Orang lagi sekarat tuh susah. Jangan la ilaha illallah, kadang Allah aja susah lagi sekarat. Makanya kita yang masih sehat, mulut enak banget ngomong la ilaha illallah, banyakin. Kalau sekarat itu ya, mengucapkan Allah aja udah susah banget sekarat. Ya, kita ucapkan la ilaha illallah, la ilaha, udah segitu aja, udah panjang-panjang. Ya, makruh kalau ditambahkan Muhammadur Rasulullah, sebab hadisnya man kana akhiru hayatihi qaula la ilaha illallah dakhalal jannah. La ilaha illallah aja, meskipun bagus Muhammadur Rasulullah, tapi di situ hanya sebatas la ilaha illallah untuk meringankan dia. Nah, ini kita suruh ikutin baca Yasin, ya, orang la ilaha illallah ya ada susah nih. Ayo baca Yasin. Kita baca aja, cuman jangan sampai memberatkan dia. Cukup la ilaha illallah. Umpama la ilaha illallah berat juga, Allah gitu. Pokoknya seringan mungkin. Orang lagi sekarat itu dalam keadaan berat. Allah susah juga. Ya, nggak bisa. Kita dalam hati, dalam hati. Kalau sekarang sih enak kita ngomong la ilaha illallah 1000 kali, enak sekarang lagi sehat. Nah, orang lagi sekarat keadaan itu susah luar biasa. Nah, jadi mulut masih gampang, sehat badan, banyak yang berzikir. Mudah-mudahan itu membuat kita mudah juga nanti ngomong la ilaha illallah. Wala yaqul qul, dan janganlah dia menyuruh untuk membaca. Jangan orang yang talqin ngomong ayo baca, jangan. Ayo baca la, jangan. Udah ngomong aja la ilaha illallah, ayo baca, nggak usah pakai ngomong gitu dah. Ya, di awal sekali boleh saya ngomong la ilaha illallah, ikutin ya, udah cukup la ilaha illallah, nggak perlu ditambahin ayo baca. Itu dia lagi perang itu ya, kita mau nyuruh lagi ya, lu kaget tahu aku lagi susah ya, cukup kita bilang la ilaha illallah. Ya, susah juga Allah, susah juga nah, sehingga dia mengucapkannya ringan. Fa'idha qolaha, maka apabila dia telah mengucapkan la ilaha illallah, turika, tinggalkan dulu, diam dulu kitanya, jangan ngomong terus. Hatta yatakallama biwairiha, sampai dia mengucapkan pada selainnya. Mungkin ada hal-hal yang pengen diucapkan. Ya, cukup sekali la ilaha illallah. Terus sekali dulu ngomong la ilaha illallah, cakep banget itu. Ya, kalau dia ngomong terus la ilaha illallah, biarin aja dia ngomong terus. Ya, kita cukup pandu sekali la ilaha illallah cukup. Kalau udah ngomong la ilaha illallah sekali, ya, udah luar biasa. Tuh betapa berharganya kalimat la ilaha illallah bagi orang yang mau meninggal. Ya,
Kalau disediain duit 10 miliar amalnya, pasti la ilaha illallah. Karena itu yang menjadi kunci di dalam surga. La ilaha illallah miftahul jannah. Nah, sekarang ini anak ngomong ya cepat bisa, nah, yakin ya itulah yang diangan-angankan bagi setiap orang yang meninggal. Ya, kalau bisa sebelumnya ya, atau kita mau buat dia suci ya, umpama dia nggak bisa diuduin, siapa nih mahramnya uduin. Ya, diriwayatkan bahwa malaikat Jibril itu hadir bagi orang yang sakaratul mautnya dalam keadaan bersuci. Dihadir. Kalau orang yang meninggalnya dalam keadaan suci, wuduin. Ya, umpama dia nggak bisa bangun, siapa nih ayah? Ya, anaknya siapa? Wuduin. Ya, lagi sakaratul maut. Biar ngerti kita. Ya, sebab ya, ini kan nggak mungkin kejadian sehari sekali. Kayak sholat kita bisa lakuin terus. Ya, terkadang umpama terjadi, kita tahu apa yang harus dilakukan, sehingga kita tuntun mereka ya, dengan ilmu, dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Wa ayyakunal mulaqinu ghayra muttahamin bi irsin wa adawatin. Dan janganlah orang yang mentalkinkan itu orang yang dicurigai menginginkan warisan, wa adawatin, dan ada permusuhan. Yang mentalkinkan jangan orang yang memang nunggu-nunggu dia bakal mati, jangan gitu ya, takutnya nanti salah yang dibacain atau yang ada permusuhan bagi itu orang sakaratul maut. Fa'in mata, maka apabila dia sudah meninggal umpama dah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, selesai, nudiba li arfaqi maharimihi tagmiduhu, disunnahkan bagi orang yang paling menyayanginya dari mahramnya, tagmiduhu, memejamkan kedua matanya. Yang pada meninggal, yang matanya itu dipejamkan, karena mata itu mengikuti ya, orang yang sedang dicabut nyawanya, itu matanya panas sehingga dia masih melek, dia menyaksikan itu malaikat mencabut nyawanya. Kalau sudah meninggal dipejamkan mata sambil kita baca Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasulillah, pejamkan gitu. Wa syaddu lahyaihi, dan disunnahkan mengikat kedua rahangnya. Ya, mulutnya orang kan dicabut nyawanya dari mulut. Ya, kadang masih mangap deh, diikat. Ya, kayak orang ikat pakai tali kayak kafan gitu, biar mulutnya rapat. Watalinu mafasilihi, dan disunnahkan melemaskan persendiannya, tulang-tulangnya. Ya, orang habis dicabut nyawanya pada kaku, tulang, kulit, dagingnya semua. Itu disunnahkan sebelum dimandiin diurut-urutin dulu. Kalau perlu pakai minyak, ambil minyak, lemes-lemesin dulu. Ya, apa tangan yang kaku dilurusin lurus, ya, kakinya yang kaku dilurusin. Ya, kalau kita nggak tahu ilmunya, main guyur-guyur aja, masih kaku begini, lemesin dulu. Kalau butuh minyak ambil minyak. Kan udah meninggal, iya nggak apa-apa. Ya, orang yang sudah meninggal tuh dicolek dikit aja sakitnya luar biasa. Habis sakaratul maut panas, dicolekin aja, pelan-pelan, menggusok-gusokkan, pelan-pelan, ya bawanya pelan, potongnya pelan, itu luar biasa rasanya. Ya, kita memperlakukannya seperti dia masih hidup ya, dari hal-hal yang sudah tadi dirasakan, lemes-lemesin dulu semuanya, panggil mahramnya ya, semuanya ini kita tarik-tarikin atau kita lemes-lemesin tulang persendiannya agar menjadi ya, rileks atau lemes lagi. Wa naz'u thiyabihi, dan disunnahkan mencopot pakaiannya, mencopot pakaian yang di situ dia meninggal, sunnah tuh. Sebab pakaiannya panas itu, habis dicabut panas itu pakaiannya, bajunya, celananya, copot, ganti sama pakaian yang lain. Ya, jangan pakai pakaian yang itu. Tsummayus taru bisaubin khafifin, kemudian baru ditutup dengan pakaian lain yang lebih ringan. Cari pakaian setipis mungkin, itu berat ya. Ganti pakaian yang dia meninggal dengan itu, pakaiin pakaian yang baru yang tipis ya, yang
menutup aurat dia. Wa yuj'alu ala batnihi syai'un thaqilun, dan diletakkan di atas perutnya sesuatu yang berat biar auratnya kayak kebuka. Ya apa aja dah. Ya apa bantal yang tipis atau apapun, atau ya apa saja ditaruh di atas perutnya, tapi jangan Quran atau surat Yasin taruh di atas perut mayat, makruh hukumnya ya, karena di situ bukan tempatnya. Taruh di atasnya agar tidak tersingkap auratnya. Wa yubadaru ila qadaihi, dan hendaknya agar ahli waris segera melunasi hutangnya ya, disunahkan tuh pada hari itu juga untuk melunaskan hutangnya si mayit. Au ibra'ihi minhu, atau meminta agar dibebaskan hutangnya, namanya ibro. Ini kan belum sholat jenazah, bagi siapa saja yang memiliki urusan itu tadi, kalau memang ada wasiat bisa kita jalani. Kalau bisa hari itu lunasin hutang-hutang dia, atau orangnya kita minta dibebaskan, minta diikhlaskan. Sebab nyawa seorang beriman yang meninggal mu'allaqatun bidainihi, itu bergelantungan karena ada hutangnya, ke bawah kaki ke langit lagi ya, bahasa lainnya murtahinatun bidainihi ya, dia tergadaikan dengan hutangnya, bayarin hutangnya. Wa tanfidhi wasiyatihi, dan melaksanakan wasiatnya. Wa tajhizihi, dan mempersiapkan perawatan jenazahnya. Jadi kalau memang itu mayit punya tarikah atau peninggalan, ini dulu rapiin. Warisan keempat, jadi jangan langsung dibagi aja. Nih yang pertama utangnya, dia meninggalkan harta berapa, 10 miliar umpama. Tak dulu, jangan bagi-bagi dulu buat warisan. Lihat dia punya utang berapa dia nih, urusin utangnya dulu, bayar dari peninggalannya itu. Utang dia 5 miliar, ya itu keluarin dulu 5 miliar. Sisa berapa? Sisa 5 miliar. Satu, berarti habis itu warisan belum. Yang kedua apa? Wasiat. Dia punya wasiat apa? Oh, dia wasiat ini, kalau ini begini. Habis berapa? Habis 4 miliar buat wasiat dia. Umpama dia menyuruh buat ini, buat itu, ngasih ini, ngasih itu. Keluarin 4 miliar. Sisa 1 miliar. Warisan belum. Yang terakhir tajhizul mayyit, itu buat ya, mempersiapkan perawatan jenazahnya, buat bayar kuburan. Emang tuh kuburan itu bayar itu ya, buat malamnya tahlilan 7 hari itu dari situ semuanya ya, pakai duit dia itu mayit. Sisa berapa? Hitung-hitung 500 juta dari 10 miliar. Nah 5 juta lu bagi, itu baru tuh ya, baginya juga cepat, kalau bisa jangan kelamaan. Sunnah tuh mempercepat warisan setelah yang 3 tadi selesai. Ini sunnah nih untuk dipercepat, karena kalau kelamaan nanti bakal ruwet ya, kalau bisa secepatnya panggil yang ngerti, yang paham. Ini sisanya segini nih, kumpulin semua ahli warisnya yang gak ada hijab, kumpulin bagiin ya. Kan ini baru meninggal masih basah, justru kalau kelamaan repot ya, udah banyak banget contoh. Justru kalau baru meninggal, nah makanya orang tuanya ketika hidup harusnya sudah punya tuh catatan-catatan biar adil semuanya. Karena kalau udah nggak ada orang tua udah repot ya, bukan itu nyumpain gue mati, bukan. Justru orang yang ngerti, orang tua yang ngerti ketika dia masih hidup sudah mempersiapkan semuanya. Itu punya orang tua ngerti, orang tua paham ya, bukan disumpahin buat cepet mati, bukan. Justru dia paham. Nah kalau sudah ada catatannya, anak-anak bakal nurut, udah ada tulisan bagannya orang tuanya. Tapi kalau tidak, nah, kalau itu udah kelamaan, setahun, 2 tahun, 10 tahun, nggak bakal ruwet tadi. Justru sunnahnya itu mempercepat pembagian warisan. Setelah tadi itu utang, wasiat, sama tajhizul mayyit, perawatan jenazahnya. Fa'in mata fujatan, maka apabila dia wafatnya mendadak, turika, tinggalin dulu. Liyutayak wana mautuhu, agar diyakini matinya. Kalau dia mendadak, tak dulu nih, cek dulu medis, benar gak meninggal. Ntar lagi dimandiin, dibangun lagi. Kalau mendadak, disiarin lagi. Nah, kalau sekarang sih bisa dicek ke rumah sakit atau benar atau tidak. Kalau dulu ya belum ada seperti sekarang, ditinggalin dulu. Ya, sebab ada kisahnya dulu zaman Imam Malik, disangka udah meninggal, lagi dimandiin, dibangun. Ini benar ada kisahnya itu zaman Imam Malik.
Kalau sekarang sih udah ada medis apa. Kalau mendadak tuh pokoknya pastiin bener emang udah meninggal. Ya otomatis yang memastikan ahlinya dokter. Wa ghusluhu dan baru wa ghusluhu dan memandikannya, wa takfinuhu dan mengkafaninya, wassalatu alaihi dan mensolatinya, wa hamluhu wa dafnuhu dan membawanya ke kuburan lalu memakamkannya, furudhu kifayatin termasuk fardu kifayah. Nah, nanti akan kita bahas tuh satu-satu bagaimana memandikan, mengkafani, menguburkan sesuai dengan syariat.